Mengambil pola pondok modern Gontor dan memadukannya dengan tradisi lokal, Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan berkembang pesat yang memberikan sumbangan bagi penyiapan insan yang bukan saja beriman dan bertakwa, tapi juga berilmu dan berteknologi. Di atas prinsip inilah Pondok Pesantren Al-Amin Putra Putri berkembang di tengah masyarakat Madura yang memiliki kultur dan tradisi sendiri. Dalam melaksanakan sistem pendidikannya, Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan menggunakan sistem integrasi atau integrated design, di mana sistem pondok pesantren yang sudah berakar begitu kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia dipadukan secara integral ke dalam sistem pendidikan sekolah atau madrasah yang dikenal setelah kedatangan penjajah. Perpaduan ini dilakukan sebegitu rupa sehingga menjadi sebuah sistem yang unik. Tidak ada pemisahan yang tajam antara sistem sekolah dan sistem pesantren, juga antara program intra, ekstra, dan kokurikuler. Para santri belajar sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pondok. Sistem kedua yang dijalankan dan dikembangkan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan adalah sistem konvergensi atau convergentive design, di mana sistem sekolah yang dipakai sesuai dengan sistem sekolah yang berlaku di Indonesia, kemudian dimodifikasi sebegitu rupa dengan sistem pesantren sehingga dia menjadi sebuah konvergensi antara dua buah sistem yang dilaksanakan, baik ketika anak di sekolah ataupun ketika dia di asrama. Dua sistem ini kemudian terus dikembangkan, di mana sistem pesantren sebagai basic dari keseluruhan kerja pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Di samping dua pondok putra, terdapat dua pondok putri yang sekaligus mencerminkan emansipasi terhadap pendidikan Islam. Berbagai kegiatan kelas dan luar kelas dilatihkan kepada para santri sebagai persiapan menyongsong masa depan yang berilmu, berteknologi, beriman dan bertakwa. Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan antara lain Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Matlabul Ulum Diniyah Awaliyah, Wusto dan Ulia khusus putra terpusat di Pondok Pesantren Tegal Al-Amin Perenduan. Sedangkan Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan Tarbiyatul Banat Diniyah khusus putri menempati lokasi Pondok Putri 1 Al-Amin Perenduan yang resmi dibuka sejak tahun 1975. Pondok Putri 1 Al-Amin Perenduan merupakan pondok pesantren putri pertama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Ma'had Tahfidz Al-Quran atau MTA yang dibuka sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1412 Hijriah atau 12 September 1991 Masehi dan sudah berusia 16 tahun, kemudian terus dikembangkan. Sejak didirikan, MTA hanya dikhususkan untuk santri putra. Namun kemudian pada hari Rabu 25 Syawal 1425 atau pada tanggal 8 Desember 2004 secara resmi dibuka Ma'had Tahfidz Al-Quran Lil Banat atau MTA khusus putri yang menempati lokasi terpisah. Dari sekian banyak sistem pendidikan Islam, barangkali hanya Ma'had Tahfidz Al-Quran yang memiliki karakter dan identitas yang amat khas dengan menawarkan sebuah paket pendidikan konvergen integratif antara pendidikan sistem sekolah dengan pola pendidikan sistem mu'alimin dan modul pendidikan ketahfidan. Sekolah formalnya terbangun lewat keberadaan SMP dan SMA dengan model sistem yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Madrasah Aliyah Keagamaan yang dikembangkan oleh Departemen Agama. Sedangkan pola pendidikan sistem mu'alimin dengan KMI Gontor dan TMI Al-Amin Perenduan dijadikan sebagai rule of modelnya. Sementara pendidikan ketahfidan diformulasikan dalam bentuk upaya pengenalan secara mendalam terhadap isi kandungan Al-Quran, penguasaan terhadap disiplin ulumul Quran, serta kemampuan terhadap hafalan Al-Quran. Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau TMI, salah satu sentra pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan adalah Ma'had Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau yang biasa disingkat dengan TMI. TMI sebetulnya sudah dirintis oleh pendiri Pondok Pesantren
Al-Amin Perenduan Kiai Haji Ahmad Jauhari Khatib sejak tahun 59. Beliau berkeinginan agar di Pondok Tegal waktu itu ada satu lembaga pendidikan tingkat menengah yang bisa mendidik para santri, menghantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang bertafakuh fiddin, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan inzarul qaum di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat. TMI adalah lembaga pendidikan tingkat menengah yang mendidik santri berusia antara 12 sampai 20 tahun, setingkat dengan sanawiyah dan aliyah atau SMP dan SMU, tapi tidak sama. Karena di TMI, anak tidak diputus sampai di sanawiyah, tapi menjadi satu kesatuan selama 6 tahun untuk tamatan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, dan bagi tamatan sekolah menengah pertama atau sanawiyah, maka mereka belajar selama 3 tahun ditambah 1 tahun masa matrikulasi atau persiapan. Di dalamnya pendidikan berlangsung secara integral, sulit untuk memisahkan kegiatan intra, ekstra, dan kokurikuler karena 3 sentra pendidikan yang merupakan pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat secara terpadu dilaksanakan dalam kehidupan santri sehari-hari. Mereka dididik untuk mandiri di bawah bimbingan para asatid dan ustadzat serta para kakak kelas mereka. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah berawal dan berakar dari sistem pendidikan pondok pesantren. TMI memiliki jiwa-jiwa pesantren, nilai-nilai pesantren, tradisi-tradisi pesantren, dan senantiasa bergerak dengan sistem pendidikan pesantren. Pada tahun 1998, Departemen Agama mengakui TMI sederajat dan setara dengan Madrasah Aliyah Negeri, dan pada tahun 2000, Departemen Pendidikan Nasional juga mengakui TMI setara dan sederajat dengan SMU Negeri. Di jenjang perguruan tinggi, Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan juga membuka Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin atau IDIA Perenduan. Sejarahnya bermula sejak pembukaan Pesantren Tinggi Al-Amin atau PTA secara resmi pada bulan September 1983. Kemudian pada tahun 1985 didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah atau STIDA dengan jurusan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. Pada tahun akademik 1996-1997, lembaga ini membuka jurusan baru yaitu Pendidikan Agama Islam. Nama STIDA pun berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Amin Perenduan. Periode berikutnya, mulai tahun akademik 2001-2002, dibukalah 4 program studi baru, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Akidah Filsafat dan Tafsir Hadis, Fakultas Usuluddin, dan nama Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin atau IDIA Perenduan dipilih sebagai penerus STAI Al-Amin melalui SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Yang menarik di IDIA ini ada sebuah program yang kita ingin jadikan program unggulan dan andalan, yaitu program intensif, di mana para tamatan dan lulusan SLTA datang dari berbagai pelosok tanah air ke Al-Amin ini untuk menyantri di Institut Dirasat Islamiyah Al-Amin. Mereka nyantri dan sekaligus kuliah. Inilah yang disebut dengan program intensif IDIA. Program ini tak ubahnya seperti pesantren perguruan tinggi yang dicita-citakan oleh banyak kalangan. Kini, IDIA terus berupaya keras mengembangkan diri di berbagai aspek secara kualitatif maupun kuantitatif agar mampu mencetak sarjana muslim kafah yang intelek, penuh tanggung jawab, memiliki komitmen dan konsistensi tinggi dalam memperjuangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Pada tahun 2007 di Al-Amin Perenduan terdapat kurang lebih 5.582 santri yang sebagian besar tinggal di asrama. Pertumbuhan jumlah santri dari tahun ke tahun terus meningkat, yang juga berarti menuntut pengadaan sarana yang memadai. Kuantitas dan kualitas tenaga pengajar direncanakan dengan matang dan pengendalian mutu yang lebih ketat. Sarana yang disediakan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan antara lain masjid dan musola, asrama putra, asrama putri, ruang belajar, perpustakaan, auditorium atau gedung serbaguna, laboratorium IPA, laboratorium komputer dan internet, laboratorium bahasa, pusat studi Islam atau Pusdilam, balai pengobatan santri dan keluarga atau BPSK, sarana olahraga, sarana pengembangan gagasan dan kreativitas santri, radio suara dakwah Al-Amin atau Rasda FM, studio foto, production house, kantin, wartel, bookstore, tosirba, swalayan, Daruddiafa atau guest house, workshop elektronik, workshop agrikultur, workshop peternakan, dan workshop tailoring.